billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Senin sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum kita mulai bersama-sama kita berdoa, kita mohon kepada Allah semoga sore hari ini Allah berkenan membuka pintu pikiran kita, membuka hati kita, sehingga apa yang kita pelajari di kesempatan sore hari ini diberikan pemahaman oleh Allah, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah, dan menambah cinta kita kepada Rasulullah. Biridhoillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qul in yati sholihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hari yang berikutnya bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya yang diberikan oleh Allah, sehingga sore hari ini kita bisa berjumpa kembali, bisa bertemu kembali di majelis ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Mari sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan, kita haturkan kepada manusia paling mulia, uswah hasanah kita, contoh model kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berlebih kepada para sahabat, kemudian kepada keluarganya, dan termasuk kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki di bulan yang dicintai oleh seluruh umat Islam, yaitu di bulan Rabiul Awal. Karena di bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa agung, yaitu Allah hadirkan rahmatan lil alamin, Allah munculkan rahmatan lil alamin, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di tepat tanggal 20 dan tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Maka di bulan inilah tema yang saya siapkan semuanya nanti Syahrir Rabiul Awal kaitannya dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena inilah figur yang harus menjadi idola kita, inilah figur yang harus menjadi pembanding diri kita antara diri kita yang ideal dan diri kita yang aktual. Sering kita jauh antara diri kita yang ideal dengan diri kita yang aktual. Diri kita yang ideal harusnya standar hidup kita, hidup yang baik. Standar kita adalah standarnya Rasulullah. Itulah di kesempatan sore hari ini tema yang saya angkat tentang terangkan cahaya Rasulullah di dalam diri kita. Maka nanti kalau hidup kita ini masih jauh dari akhlak yang mulia, kalau diri kita ini masih jauh dari perilaku yang baik, diri kita ini masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah, itu tandanya hati kita itu cahaya Rasulullah belum terang. Gitu ya. Karena nanti salah satu tanda cahaya itu sudah ada di dalam diri kita, cahaya Rasulullah itu ada, salah satunya Allah hadirkan namanya ilmu. Kita akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar, untuk berilmu.
Maka orang-orang yang mengatakan dirinya berhijrah, tapi kalau sholatnya tidak dirubah menjadi lebih baik, hidupnya tidak berubah lebih baik, maka hijrah itu, mohon maaf, hanya cuma sekedar hijrah, belum hijrah sungguhan, karena Allah belum hadirkan ilmu, hadirkan pemahaman dalam kehidupannya. Inilah Bapak Ibu yang terus kita ngaji setiap Senin, ya, dalam rangka kita asah diri kita asah hati kita, bagaimana hati kita ini terus bercahaya, ya, cahaya itu ada sehingga akan melahirkan akhlak yang mulia. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai tadi sudah saya sampaikan tentang aturan main terlebih dahulu. Mohon yang bawa HP untuk bisa di silent, diketarkan sehingga tidak mengganggu acara hari ini. Kemudian fokus perhatian kepada materi. Yuk kita membuka pintu pikiran kita. Mata kita itu seperti gelas. Gelas itu akan bisa diisi kalau tutupnya dibuka. Begitu juga dengan pikiran kita akan bisa diisi kalau tutupnya dibuka. Baik, nanti akan terlibat 100%. Kalau ditanya menjawab, kalau diminta melaksanakan. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan sebuah analogi. Suatu ketika Bapak Ibu dimintai tolong oleh seseorang, dimintai tolong oleh tetangga. Tetangga kebetulan hari ini keluar kota, ya. Kebetulan tetangga jenengan luar kota, informasi dari tetangga panjenengan telepon panjenengan untuk minta tolong bukain pintu rumahnya karena beliau lagi luar kota dan kebetulan ada tamu dari tetangga jenengan yang mau datang. Karena terjebak kemacetan, ya, nggak mungkin nyampe di rumah, sedangkan tamu sudah datang, ya, dan tepatnya itu malam hari jam 8, jam 9 malam. Bapak Ibu dimintai tolong, dikasih kode, dikasih tanda kunci rumah berada di bawah kursi depan rumah. Itu ada kursi, di bawahnya ada sepatu, di dalam sepatu itu ada kunci rumah. Dan malam itu Anda ditelepon dimintai tolong, Anda buka pintu karena Anda tidak tahu persis kondisi yang ada di rumah. Tetangga panjenengan gelap gulita, ya, petang, nggak kelihatan apa-apa, jenengan geragap-geragap. Nah, saat itu apa yang Anda cari kira-kira? Apa yang Anda cari kira-kira? Lampu apa saklar? Lampu ketok gitu. Ya, saat rumah itu gelap, ya, yang kita cari itu adalah saklar atau stop kontak lah, baik ya. Yang kita cari adalah saklar, yang kita cari adalah stop kontak, kemudian saklar kita pencet, lampu itu menjadinya nyala. Ya. Maka lampu itu menjadi terang, lampu itu menjadi nyala, kemudian Bapak Ibu bisa melihat di mana kulkas di sebelah mana, kemudian kamar mandi di sebelah mana, ya, kamar di sebelah mana, kita akan menjadi tahu karena lampunya sudah nyala, ya, sudah terang, sudah ada namanya cahaya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita ini hidup kita itu terang, hidup kita itu bahagia, hidup kita akan dihiasi dengan akhlak yang mulia, dan insya Allah hidup kita selamat dunia akhirat, maka terangkan cahaya Rasulullah itu di dalam diri kita. Kenapa harus melalui Rasulullah? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia mengatakan, saya sudah beriadah, saya sudah keliling dunia secara ruhania, secara ruhiyahnya beliau keliling, dia tanya kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang alim, ya kan? Dan satu-satunya pintu, kata beliau, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, satu pintu agar kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia mengatakan satu-satunya pintu adalah melalui Rasul. Ya.
Jadi kalau hari ini hati kita masih gelap, hati kita masih mudah marah, hati kita masih emosi, hati kita masih pelit, hati kita masih mudah eman-eman, nada suara istri lebih tinggi dibanding suami, bisa jadi hati kita ini masih redup, belum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana dasarnya? Karena Rasul ini pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kan? Kenapa sih Allah menciptakan? Siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini? Ternyata yang diciptakan pertama kali itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami yang menjelaskan kepadamu banyak dari sisi Alkitab yang kamu sembunyikan. Karena saat itu banyak orang-orang ahli kitab yang isi dari Alkitab itu disembunyikan, tidak dikeluarkan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu nurun, cahaya. Yang disebut cahaya ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepadamu nurun, cahaya, wa kitabun, dan kitab, yaitu kitab Al-Quran yang menerangkannya. Jadi Allah menginformasikan kepada kita bahwasanya Rasulullah itu diumpamakan sebagai cahaya. Ya. Dan suatu ketika dari Aisyah radhiyallahu anhu, suatu ketika Aisyah itu sholat, saat beliau sholat, ya, kemudian bajunya itu robek. Ketika bajunya itu robek, suwek, gitu ya. Kemudian Aisyah, ya, ngambil itu namanya benang sama jarum, ya, dan benang itu mau dimasukkan ke dalam lubang jarum, listriknya mati, lampunya gelap, lampunya mati. Dan di saat lampu itu mati, Aisyah kesulitan untuk memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Tidak begitu lama, baginda Rasulullah keluar dari kamarnya, terlihatlah namanya cahaya, sehingga ruangan itu menjadi terang, sehingga Aisyah radhiyallahu anha ini memudahkan memasukkan jarum dan memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Betul-betul cahaya, ya. Maka orang-orang yang di dalam dirinya sudah ada cahaya, maka hidupnya akan baik. Kalau seseorang itu belum ada cahaya, cahayanya masih redup, maka apa yang terjadi? Hidupnya kita juga gagal-gagal. Ya, sebagaimana naudzubillah min dzalik, di zaman Rasulullah Muhammad SAW, ya, ada seorang wanita yang sangat cantik. Hidungnya mancung, siapapun yang melihat itu pasti dia itu mengagumi kecantikannya, ya. Yang dia itu lupa untuk menyebut namanya. Selalu kalau mengundang seseorang wanita yang cantik jelita ini di zaman Rasulullah itu menyebut dengan namanya Ummu Jamil, Ummu Jamilah. Jamilah itu artinya cantik yang luar biasa. Itu ketika orang lewat, salah satu terkenal wanita yang cantik di Arab saat itu,
lewat Mas Wiwit yang ngelirik ya, nah cuma ngelirik wah dipenggelengi ya. Dan wanita yang sangat cantik ini ketika dia lewat di jalan selalu semua orang melihatnya, dan dia pun punya suami yang rupawan, suami yang ganteng ya, suami yang keren, yaitu pamannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Istrinya cantik, Ummu Jamilah. Suaminya pamannya Rasulullah. Siapa? Ya, Abu Lahab. Ya, seperti ini Abu Thalib ya kan. Musik sholawatan ya kan. Ya itu namanya Abu Lahab. Ya. Nah, Abu Lahab ini orangnya ganteng, rupawan, istrinya itu cantiknya luar biasa. Ya kan? Tapi sayangnya wajahnya bercahaya tetapi hatinya gelap. Karena di dalam hatinya tidak ada Rasulullah, di dalam hatinya muncul kebencian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ya, nyaking dia bencinya kepada Rasulullah, keluarga ini lengkap, suami istri lengkap, turunlah ayat namanya surat Al-Lahab. Itu surat spesial diberikan kepada Abu Lahab beserta dengan istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Bahwasanya ya wahai Abu Lahab, sesungguhnya dirimu ini adalah nanti jadikan penghuni, namanya penghuni neraka. Ya kan? Ma'agunaan kumaluhu wa makasab, sesungguhnya harta bendamu itu tidak ada artinya. Saya selana ronda adalah bimra'atu, begitu juga dengan istrimu ya, itu pun sama, dua-duanya akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika turun ayat itu ya, Ummu Jamilah yang dikenal dengan wanita yang paling cantik itu, maka beliau nggak terima. Ini kata beliau mengatakan, ini puisi dari mana? Ini puisinya dari Muhammad ini mesti. Ini puisinya dari Muhammad. Ya kan? Kemudian dia marah-marah, dia tanya, kamu tahu nggak di mana Muhammad berada? Kamu tahu nggak Muhammad sekarang berada? Maka seseorang yang ketemu di jalan dia tanya, ya Muhammad itu sedang di Ka'bah. Dia sedang berdoa, dia sedang beribadah di Ka'bah. Oh di sana ya? Iya. Singkat cerita itu marah-marah luar biasa karena dianggap Nabi Muhammad membuat pantun, membuat puisi, membuat lagu, membuat kiasan, sindiran tentang beliau, istrinya dan suaminya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ratri mau murid-murid, kemudian apa? Beliau itu dapat informasi Nabi Muhammad berada di depan Ka'bah, maka Ummu Jamilah ini mengambil batu besar, yang batu itu seukuran kepala ya, batu yang gede seukuran kepala manusia, ketika bawakan wabah ini, dia sambil membawa batu yang sangat besar itu dengan tergopoh-gopoh menuju ke arah Ka'bah. Ada emosinya yang luar biasa, ngos-ngosan. Di situ dia ketemu, di situ ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar. Kemudian si Ummu Jamilah ini, istrinya Abu Lahab, mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, di mana temanmu, di mana kawanmu yang namanya Muhammad? Ya, kalau aku ketemu dengan dia, maka batu ini aku akan lempar ke arah kepalanya, aku akan lempar kepada dirinya. Tolong sampaikan kepada temanmu namanya Muhammad, nggak usah nyindir kami keluargaku dengan sindiran-sindiran seperti itu. Tolong nanti kalau ketemu sampaikan ya. Ya, aku pengen hantamkan itu namanya batu ke arah dirinya. Kemudian Ummu Jamilah ini akhirnya pergi. Kita pergi, Rasulullah. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
apakah Abu Jahil tidak melihat engkau ya Rasulullah? Dia di hadapan, tetapi kenapa dia tidak bisa melihatmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya memang dia berparas cantik, wajahnya bercahaya, tapi di dalam hatinya gelap, sehingga Allah hadirkan di dalam hatinya, dia tidak bisa melihat diriku di hadapanku. Allah hadirkan hijab, Allah hadirkan tembok, sehingga dia tidak bisa melihatku, wahai Abu Bakar. Sebagaimana cahaya matahari yang setiap pagi itu muncul begitu terangnya, tapi tidak bisa dilihat oleh orang yang matanya dalam keadaan gelap. Maka jangan sampai Bapak Ibu jamaah semuanya, nanti kita di yaumil kiamah jangan sampai kita tidak bisa melihat wajah Rasulullah, tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, tidak bisa memandang wajahnya. Ya. Bahkan orang yang hari ini tidak pernah ketemu dengan Rasulullah selalu merindukan, ingin berjumpa dengan Rasulullah, ingin bermimpi bersama dengan Rasulullah. Maka ayo kita tata diri kita, ya, tata hati kita, cintai Nabi kita Muhammad SAW, sehingga satu saat nanti dari yaumil kiamah kita bisa berjumpa, bisa ketemu, bisa menatap wajah Rasulullah Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah. Kisah ini pernah saya ceritakan setahun yang lalu, Bapak Ibu. Kisah hijrahnya salah satu bintang film panas di Mesir saat itu. Kisah ini sangat heboh di tahun itu, tahun 70-80-an. Sangat gempar di Mesir karena hijrahnya seorang bintang panas. Bintang panas itu adalah seorang wanita yang saat dia acting memerankan nasi goreng, pisang goreng, ya kan, mie rebus, pokoknya itu lah. Jangan tahu sendiri, nggak usah dipahamkan. Adegan panas, adegan pemesraan laki-laki dan perempuan. Ya. Dan singkat cerita, saat itu ada ada sutradara. Yang sutradara itu terkagum-kagum dengan sosok wanita mulia, wanita suci, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya Robiah Al-Adawiyah. Ya. Dan ingin dibuat film, ya. Bagaimana keseharian, bagaimana kebiasaan, bagaimana perilaku yang dilakukan oleh wanita suci, wanita mulia, namanya Robiah Al-Adawiyah ini. Dan sutradara ini akhirnya kalau pengen membuat film, maka dia akan membuat namanya casting, wawancara. Dia undang beberapa artis wanita yang untuk diajak diskusi, diajak sharing mana yang paling cocok untuk memerankan wanita suci ini, Robiah Al-Adawiyah. Dari sekian puluh artis yang diundang untuk membuat casting, ya, maka si sutradara ini jatuh hati dengan wanita yang sering membintangi
film panas ini? Nggak tahu, pokoknya dia feelingnya kuat, kayaknya paling cocok memerankan Robby Al-Adawi ya kamu gitu. Dari beberapa puluhan ya, artis yang hari itu dipilih, ternyata dia yang paling berperan menjadi tokoh utama. Dan kru-krunya, timnya itu pada protes, Pak, orang cocok Pak Gobli Pak. Nah kenapa orang cocok? Iki kan artis iki biasa, nek adegan di filmnya ragenah. Ibaratnya si wanita ini kalau di film membuat film, adegan film itu adegan film yang redup hatinya, tidak ada cahaya, yang rumahnya gelap. Sedangkan yang mulia Robby Al-Adawi adalah sosok wanita suci, wanita mulia yang hatinya suci, hatinya bersih, ibarat rumah itu bercahaya. Kayaknya nggak pas Pak, ganti saja Pak, yang cari yang lainnya. Nggak, aku mau dia. Kayak paling cocok adalah dia. Ya, karena dia punya kuasa, punya kontrol, karena dia sutradara membuat film, maka yang lain akhirnya nganut semuanya. Ya. Kemudian dipilihlah si wanita yang memerankan adegan panas ini, memerankan tokoh Robby Al-Adawi. Maka senang sekali si wanita ini bisa dipilih. Ya, lumayan honornya gede, ya, menjadi bintang film, ya, dan juga memerankan wanita suci. Dan ini tantangan bagi dia katanya. Ini tantangan bagi saya, karena selama ini kalau di dalam film saya banyak adegan panas, adegan yang seperti itu, dan saat itu dia tertantang untuk memerankan aktingnya, memerankan Robby Al-Adawi. Dan mau tidak mau, maka si wanita ini dia minta kepada sutradara, aku minta skripnya dan aku minta kisah sejarahnya wanita suci Robby Al-Adawi, biar aku bisa memerankan peran ini bisa totalitas, bisa memerankan total sempurna, aktingku baik. Aku ingin melihat biografinya, ingin membaca biografinya. Maka dibaca biografi dari Robby Al-Adawi. Apa biografinya? Dia menggunakan namanya hijab yang panjang yang menutupi dadanya, yang selama ini dia tidak berhijab untuk demi peran. Maka selama proses memerankan itu dia baca, dia harus memakai namanya hijab. Tidak cuma itu kebiasaan Robby Al-Adawi, itu setiap malam dia tidak lepas untuk sholat malamnya tidak lebih dari 1000 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Robby Al-Adawi. Dan Robby Al-Adawi di tempat mihrabnya, di tempat sholatnya, yang dia ngomong kepada saudara kanan kirinya, nanti kalau aku meninggal tolong aku makamkan di tempat ini. Kenapa? Karena di tempat mihrab itulah dia ingin menghafalkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran 1000 kali di tempat itu. Masya Allah, 1000 kali hatam di dalam kehidupannya. Dan tidak cuma itu, Robby Al-Adawi punya kebiasaan satu hari tidak kurang beliau bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW 25.000 kali setiap hari. Beliau bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai wujud kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang saat itu di dalam ceritanya ditanya oleh sahabatnya, oleh saudaranya, wahai Robby Al-Adawi, dengan ibadahmu yang luar biasa, dengan sholatmu yang istimewa, dengan ibadahmu, dengan bacaan Qur'anmu yang aku lakukan, dengan akhlakmu yang mulia, itu sudah bisa menghantarkanmu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau setiap hari engkau lelahkan hatimu, engkau lelahkan bibirmu untuk bersolawat kepada Rasulullah 25.000 kali dalam satu hari? Apakah engkau ingin berjumpa dengan Rasulullah? Apakah engkau ingin menyuguhkan makanan spesial yang kuberikan kepada Rasulullah? Dia mengatakan tidak. Terus apa keinginanmu? Cita-citaku cuma satu, aku pengen menjadi kayu bakarnya. Aku pengen menjadi kayu bakar, yang kayu bakar ini dibakar dengan api yang sangat panas, hancur lebur, untuk disuguhkan makanan diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak pantas diriku ini
menyuguhkan makanan untuk Rasulullah. Gak pantas. Aku hanya ingin jadi kayu bakarnya saja, yang hancur lebur jadi debu, yang bisa menyuguhkan makanan kepada baginda Rasul. Ini impiannya. Dan yang kedua, dia juga impiannya, aku pengen nanti dalam surganya Allah, aku yang paling dicari oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Wahai Rabi'ah, kamu berada di mana? Aku pengen ketemu denganmu, karena aku melihat seorang wanita yang begitu cintanya kepadaku, begitu luar biasa. Rabi'ah Al-Adawiyah yang istimewa. Bahkan Rabi'ah Al-Adawiyah seandainya ada nabi perempuan, itu layak menjadi seorang nabi. Dan di dalam doanya, di dalam munajatnya, kita pun tidak sanggup untuk menirunya. Makom kita tidaklah makom beliau. Beliau berdoa, ya Allah, ya kalau seandainya ibadahku hari ini, di dalam hatiku engkau ketahui niatku ibadah kepadamu karena demi surga, ya Allah, aku minta tolong kepada tutup pintu surga rapat-rapat, ya Allah. Ya Allah, seandainya aku beribadah kepadamu karena aku takut nerakamu, ya Allah, buka lebar-lebar pintu nerakamu, ya Allah, masukkan aku ke dalam nerakamu, ya Allah. Karena aku beribadah kepadamu bukan karena surga neraka gak penting Bapak Ibu, tapi melebihi dari semua itu karena aku lakukan semuanya karena kecintaanku kepadamu, ya Allah, karena kecintaanku kepada Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita dungono ani orang. Coba begini, ada sholat dulu. Ya Allah, aku sholat bukan karena surga, ya Allah. Seandainya karena demi surga, tolong tutup rapat-rapat surgamu, ya Allah. Malaikat celutik tengah nih, itu ya Allah. Ya kan? Ya kan? Kalau ibadahmu karena aku takut nerakamu, ya Allah, buka pintu lebar-lebar nerakamu, masukkan ke dalam nerakamu, ya kan? Setan berkecubit, cocok, setuju, ACC lah. Kira-kira begitu kan? Maka memang beda Bapak ini. Ya, itulah tingkat kewaliannya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan si wanita artis yang memerankan tadi, bintang film panas ini, harus memerankan sosok ini. Tapi demi sebuah peran, maka itu dia lakukan. Yang awalnya dia jarang sholat, dia muslim. Yang selama ini sholat 5 waktunya bolong-bolong, dia pun menjadi rajin. Yang awalnya tidak pakai hijab, dia pun pakai hijab tutup aurat, ya kan? Bahkan setiap malam dia tambah sholat semampunya, nggak bisa 1000 rakaat. Kemudian dia pun berjuang berusaha untuk membaca Al-Quran, dan dia pun mencoba setiap hari bersolawat kepada Rasulullah 25.000 kali. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Dia pun amalkan itu Bapak Ibu. Dan singkat cerita, filmnya luar biasa, filmnya istimewa, dan si wanita ini dia bisa memerankan yang wanita yang hatinya gelap bisa sangat jago memerankan sosok yang hatinya sedang ada cahaya. Dan film itu sudah berhasil ditonton di bioskop, meraup keuntungan yang sangat luar biasa, ya kan? Dan tidak begitu lama setelah dari film memerankan Rabi'ah Al-Adawiyah, si bintang film tadi yang sudah memerankan Rabi'ah Al-Adawiyah, dia pun masih mau menerima memainkan film adegan panas. Film yang berikutnya yang belum ada cahaya, ya. Dan dia sudah perhatikan film, singkat cerita, sampai di endingnya, sampai dia harus menyelesaikan syuting yang paling terakhir. Dan saat itu dia berada di rumah, dia telepon itu dengan supirnya, Mas supir, tolong jemput aku di rumah, ya, siap untuk berangkat, aku antarkan untuk menyelesaikan syutingku yang terakhir di film yang panas tadi. Baik madam, maka si tukang sopir itu diundang perjalanan, ya, dari rumahnya menuju tempat
si artis ini sambil menunggu dengan pakaiannya yang begitu, karena dengan panas, ya kan, dengan alisnya yang alis apa sih? Alis belah badik, orang belah badik sing hitam ya. Ya kan, yang ininya hitamnya hitam anti badai, ya kan, dengan make up yang begitu tebalnya, sambil dia menunggu duduk di atas sofa menunggu sopirnya datang, dia tertidur. Saat dia tertidur lelap, dia bermimpi ada yang mengetuk pintunya dan mengetuk pintu, kemudian pintu itu terbuka, muncul cahaya. Ada sosok yang sangat baunya wangi, ya, pakai imamah, jubahnya warnanya putih, rambutnya agak sedikit panjang dengan sorban warna hijau yang ada di pundaknya. Masuk ke dalam rumahnya, terlihat sangat ganteng luar biasa, gantengnya itu luar biasa, cakepnya itu luar biasa. Dan melihat sosok wanita tadi yang sedang duduk di kursi dengan wajah raut muka yang masam. Kemudian masuk ke dalam rumah si wanita ini dan langsung menuju kamarnya. Dibuka lemarinya, di situ ada spray warna hijau. Di dalam mimpinya dia ambil itu spray warna hijau menuju si wanita tadi yang sedang duduk, kemudian ditaruh, ditutupkan ke dalam badannya sambil dia mengucapkan, tidak layak umatku, tidak layak engkau membuka auratmu, tutup auratmu dengan menggunakan kain ini. Kemudian dia terkaget sambil bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia menangis cucuran air mata karena baunya wangi dan langsung meninggalkannya. Terbangun dia dari tidurnya langsung, karena dia dalam keadaan setelah telanjang, dia langsung lari ke kamar dan membuka itu namanya lemari dan mengambil spray persis seperti yang ada dalam mimpinya. Dia mengambil spray dan ditutupkan ke dalam tubuhnya sambil bergetar hatinya. Tidak begitu lama supirnya ketok pintu masuk, dia mengatakan, kamu kenal nggak dengan wakil, ya kan? Si supir itu kan kaget, ini makan kenapa? Ini kok tutupan kamu spray? Ini ono apa nih? Padahal itu anti badai, alisnya wae ra karu-karuan, ya kan? Bedanya aja sudah luar biasa. Ini kok gak biasanya ono apa? Ono ada apa pada mana? Dia menggigil luar biasa. Saya bermimpi ketemu dengan Rasulullah, aku bermimpi dengan Nabi Muhammad. Kamu tahu nggak? Di sini temukan aku, tolong antarkan aku ke tempat ulama. Ulama yang kamu kenal di Mesir ini. Kebetulan si sopir ini juga sering ngaji, ya, sehingga dia tahu kenapa ulama yang sangat karismatik saat itu namanya Syekh Sya'rawi. Ini cukup populer, sangat terkenal. Akhirnya antarkan aku ke sana. Bagaimana dengan syuting mulai madam? Mereka orang usah syutingan. Mana baik? Dia langsung diantar ke tempatnya Syekh Sya'rawi, ketuk pintu, assalamualaikum, salam, langsung dengan dekat ngos-ngosan. Syekh, tolong bimbing aku, Syekh, tolong bimbing dulu. Kenapa? Cerita sih. Kamu nggak tahu saya nggak tahu dirimu siapa. Saya kan nggak pernah nonton film panas, jadi apa ya? Mungkin Mas Hari, mungkin bertebak, ya. Karena Naro kan udah ngerti, ya. Saya nggak tahu siapa saya, nggak tahu. Aku nggak kenal, aku nggak tahu. Di kalangan orang yang nonton kan kenal, jadi ya. Yang tidak kenal kan kita nggak tahu. Kemudian dia menceritakan tentang prosesnya, main filmnya Robiah Al-Adawiyah sampai dia bermimpi sebelum tadi berangkat, bermimpi ketemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka Syekh Sya'rawi mengatakan, engkau orang mulia, engkau luar biasa, engkau dipilih oleh Rasulullah hadir di dalam mimpimu. Itu berarti Allah dan Rasulnya sayang kepadamu. Syekh, bagaimana caranya aku bisa bertobat, berhijrah? Bagaimana caranya aku bisa ketemu baginda Rasulullah Muhammad SAW?
berangkat ke tanah Madinah, berangkat ke Madinah, datangi makam Rasulullah dan laksanakanlah ibadah umroh ke tanah Mekah. Akhirnya si wanita ini, dia pun tinggalkan semua kenyamanan, dia turuti hatinya yang awalnya hatinya gelap, hatinya menjadi jernih, hatinya menjadi bercahaya, dia sukacita, dia gembira, bahagianya itu luar biasa. Kebahagiaan yang tak terlukiskan dia, karena dia sudah ketemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahagianya luar biasa, dia datang ke Madinah. Di sana di Makkah dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ya Rasulullah, aku datang menemui panggilanmu ya Rasulullah. Aku datang ya Rasulullah, aku hambamu yang penuh dosa, banyak maksiat ya Rasulullah, datang ketemu denganmu ya Rasulullah. Terima aku menjadi umatmu ya Rasulullah, terima diriku menjadi umatmu ya Rasulullah. Aku yang banyak dosa, yang banyak maksiat ini ya Rasulullah, aku cinta padamu ya Rasulullah. Dia pun bersolawat di makam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu diceritakan meskipun kenapa dan si wanita ini banyak dituntut oleh iklan, dituntut oleh perfilman, film yang sudah dibuat tinggal satu episode closing, gak boleh ditayangkan. Semua iklan yang dia berpakaian sejak serong gak boleh ditayangkan. Gak apa-apa, rugi berapa gak masalah, habis semua hartanya dia untuk bayar denda. Ya, film-filmnya nggak boleh ditayangin semuanya, televisi semua itu saat itu rame karena beliau sangat sibuk untuk melaksanakan ibadah umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah dia bahagia karena dia bertemu dengan baginda Rasulullah, dia berjumpa dengan manusia mulia, kebahagiaan yang luar biasa di dalam hatinya. Dia pun memenuhi panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Semua hartanya habis, semua gak ada, tapi si wanita ini mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, yaitu di dalam hatinya sudah muncul cahaya Rasulullah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin ilahi
ilahi salimil ummah minal alfati wa niqana wa bihamdi wa minhumma bi'anil badriyah Allah semoga kita semuanya bisa terus mengarah kepada mimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat guru kita Mursyidun Syekh Kiai Betawi, beliau 33 tahun saat itu beliau bekerja, beliau pintar boleh duit, cari uang itu gampang, beliau kaya dengan fasilitas mobil dan sebagainya. Cuman beliau pernah bercerita, hati saya gampang. Saya tidak menemukan kebahagiaan di tengah harta yang aku miliki, kata beliau. Maka beliau teringat, ternyata kebahagiaan dia dengar di dalam hatinya, kata Muhammad, kalau kamu ingin bahagia, ikuti Muhammad, ikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad, maka dia akan bahagia. Maka usia 33 tahun beliau berhijrah, dia bekerja putuskan pakai imamah karena dia cinta kepada Rasulullah. Pulang dari kerja tiap malam sampai subuh dia selalu bermunajat, selalu berzikir, selalu beriak kepada Rasulullah. Tiap malam dia cerita sampai terus keluar air mata. Dia mengingat dosa-dosa, air mata terus mengalir, dia terus kering karena dikejar adalah kebahagiaan. Karena ketemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka saat itulah dia putuskan 80% karena kecintaannya kepada Rasulullah, 80% penghasilannya dikembalikan ke umat, diberikan kepada fakir miskin. Tiap malam dia itu membawa beras, dikasih kepada fakir miskin, kasihkan kepada du'afa. Ketika dia pulang, dia bercerita melihat wajah Rasulullah, bahagia luar biasa. Selama ini banyak orang bahagia mendapatkannya, justru bahagia, justru dia keluar hartanya itu diberikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada du'afa. Itu kebahagiaan. Sehingga hari ini cahaya Rasulullah ditangkap di guru kita di Jakarta. Hari ini seperti ini sekarang sampai di tempat ini karena ada cahaya. Tidak ada cahaya, tidak ada cahaya Rasulullah di sini. Tidak akan kuat bahwa ini. Dan Rasulullah berusaha di dalam hadisnya bahwasanya ke surga itu murah, sayangnya umatku tidak tertarik. Masuk ke dalam neraka itu harganya mahal. Ya. Tapi banyak orang berbondong-bondong untuk tertarik. Maka ayo saya ajak Bapak Ibu semuanya,
bikin majelis ini tertarik. Itu ada konser Coldplay yang ada di GBK dengan tiket yang paling murah 45 juta, ribuan orang datang, bahkan nggak ada namanya tiket habis pun nekat untuk dia bisa masuk. Tapi hari ini lihat yang seperti ini sudah tidak menarik. Maka inilah tantangan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, zaman hari ini sudah mulai tua. Ya, maka saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir, yang mau istiqomah di majelis ini. Ya, karena hari inilah mungkin hari ini Allah malu gempa megatrust mau dimunculkan di Semarang. Allah malu karena melihat hambanya yang setiap Senin selalu membaca Al-Quran, setiap Senin bersolawat, setiap Senin selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah orang-orang yang setiap Senin ini tidak ada acara kita hari ini di tempat ini, kan bisa jadi Allah mau turunkan azab di Jawa Tengah, di Semarang, tidak ada. Karena bisa jadi perang kita hari ini. Karena cahaya Rasulullah hadir. Maka yuk saya mengajak Bapak Ibu semuanya, ajak saudara kanan kiri. Memang tidak menarik. Dengerin orang ceramah memang nggak menarik. Lebih menarik dengerin musik, dengerin orang nyanyi, itu lebih menarik. Tapi ayo demi kecintaan kita kepada Rasulullah, maka ayo Bapak Ibu kita kuyupkan semuanya, ya, kita besarkan majelis ini agar semakin banyak orang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Sebagaimana hijrahnya seorang artis yang awalnya rumahnya gelap menjadi terang, karena dia sudah menemukan cahaya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa terangkah cahaya Rasul di dalam diri Anda? Ini yang jadi pertanyaan. Ya, bisa jadi hari ini cahayanya artis yang hijrah ini kita kalah dengan dia, meskipun masa lalunya kelam. Tapi berkat dia sekian bulan dia berriyadhah sebagaimana riyadhahnya yang dilakukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, dia bersolawat sebagaimana solawat yang dilakukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, ternyata menjadi wasilah perantaranya munculnya hidayah. Nah, hari ini Rasulullah Muhammad SAW itu dia menjadi muhasabah diri kita. Rasul itu tidak pernah tidak pernah mencela makanan. Kalau tidak suka makanan itu, beliau biarkan, beliau hanya diam. Kalau Rasul itu nggak senang dengan makanan tertentu, Rasul tidak pernah mencela, nggak pernah nyacat makanan itu. Kalau nggak suka dia diamkan saja. Bagaimana dengan kita? Selama kita sering mungkin mencela makanan, ya. Apalagi merendahkan orang lain, apalagi menghina orang lain, Rasul tidak pernah beliau lakukan. Bagaimana dengan kita? Kalau hari ini kita masih mudah untuk mencela makanan, kalau hari ini kita masih mudah menghina orang lain, merasa paling suci, merasa paling hebat, bisa jadi cahaya kita masih redup di dalam diri kita. Apalagi mata kita itu masih belum bisa menahan badan mata kita. Apalagi mulut kita belum bisa mengontrol mulut kita. Bisa jadi jawabannya karena hati kita cahayanya belum terang. Bisa jadi hari ini kita masih pelit, masih iman-iman untuk kita keluarkan harta kita di jalan Allah. Masalahnya bukan karena kita nggak punya duit, masalahnya bukan karena suami, masalahnya bukan karena keluarga, tapi cahaya itu masih redup, belum nyala. Maka itulah perlu kita nyalakan. Kalau akhlak kita masih nggak benar, mulut kita masih kasar, masih banyak maksiat, jawabannya cuma satu: cahaya belum masuk. Cahaya sudah masuk tapi belum terang, masih gelap. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabiul Awal ini adalah sebagai proses untuk kita, momentum kita
Pintu mata untuk kita itu membandingkan diri kita dengan baginda Rasulullah. Kira-kira kita sudah seberapa dengan baginda Rasulullah dalam kehidupan kita? Ayo kita rasakan. Setiap tahun kita selalu peringati, ya, di Rabiul Awal selalu kita peringati itu namanya Maulid Nabi. Tentu ini jadi pertanyaan saya, sudah tampakah kita cinta kepada Nabi? Sudah banyakkah sunah-sunah Rasul yang kita lakukan? Itu menjadi pertanyaan kita yang harus terus kita pertanyakan di dalam kehidupan kita. Sudahkah Anda sebagai seorang istri, ya, sudah menghormati suami? Sudah melayani suami dengan sepenuh hati? Sudahkah nada suara ibu-ibu lebih rendah daripada nada suara suami? Jangan-jangan kita mesti bentak suami kita. Turatu itu apa? Turatu, kacau menolo. Berarti hati kita belum ada cahaya. Berarti cahaya belum masuk, Bapak. Maka saya sampaikan, tugas seorang istri itu bukan mencuci, bukan memasak, bukan menyetrika, bukan menyapu, bukan ngepel. Tugas istri cuma dua. Satu, taat kepada Allah, yang kedua taat kepada suami. Maka kalau suami menyuruh dia dengan nyapu, ya nyapu. Kalau menyuruh cuci. Mulai rumah loh, isi rumahnya bujuni gitu aja di hotel. Tidak masak ya masak. Bodohnya tak beda, beda ini perlu suami kan. Nah itu Bapak Ibu ya. Maka ayo kita muhasabah, kita introspeksi diri kita. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ya, di surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kita hanya bisa mencintai Allah bisa melalui Rasulullah. Kita sholat, kita ikuti Rasulullah. Qalu kama ra'aitumuni sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka saat kita sholat sesungguhnya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah minggu depan, betul ya, santunan? Ya, kita doa apa yang ada? Ya, kita menyantuni anak yatim, kita menyantuni fakir miskin adalah salah satu wujud cinta kita kepada Rasulullah, dan otomatis kita akan cinta kepada Allah. Dan itu tepat tanggal 12 betul, Senin depan tanggal 12 Rabiul Awal. Maka tolong ajak suami, ajak istri, ajak tetangga, saudara kanan kiri. Minggu depan selain kita ngaji, kita adalah memuliakan sebagai wujud syukur. Memang di zaman sahabat itu tidak ada selamat ulang tahun ya Rasulullah, nggak ada. Ya, Maulid Nabi adalah momentum rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah karena Allah lahirkan, Allah ciptakan, ya, uswatun hasanah. Allah ciptakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita kenal agama Islam, sehingga kita kenal mahabbah kepada Allah. Nanti saudara satu, percayalah, ya, saat dengan sudah sering beramal, itu ada rasa kita sholat gampang nangis, baik. Ya, maka jadikan itu akan sholat akan enak, mudah keluar air mata. Itu kalau ada perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan nggak bisa.
dengan sholawat tadi, ya kan? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Apa yang ada di pikiran jenengan? Kalau jenengan tidak ketemu akhlak Rasulullah, Anda tidak punya perbuatan yang itu Anda ikuti amal soleh, sulit pikiran kita akan melayang. Ya, tapi saat Anda punya amal soleh, punya kebiasaan amal soleh, dekat dengan anak yatim, dekat dengan fakir miskin, suka memberi, Anda taat kepada suami. Wahai suami, aku taat kepadamu bukan cuma aku hormat kepadamu, karena aku diperintahkan oleh Rasulullah. Di dalam janjinya, dalam hadis Rasulullah, ya, Rasulullah bersabda, seorang wanita, seorang istri masuk surga kepada surganya Allah lewat jalan manapun, syaratnya adalah 4. Yang pertama, dia sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, dia mau menjaga dirinya. Dan yang keempat, taat kepada suami. Maka saya sangat taat kepada suami, bukan cuma aku menghendaki suamiku, tetapi karena perintah Rasulullah, janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jenengan nyaman. Ketika respon suami masih marah-marah, jenengan tenang. Karena yang mau kejar adalah bukan suami, yang mau kejar adalah Rasul. Sudah tadi. Semoga Allah rahmati, semoga berkahi. Insyaallah saya akan sambung lagi tentang cahaya, ya, di pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah selalu tuntut kita di jalan yang lurus, jalan yang orang-orang telah diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalan yang orang diberkahi oleh Allah. Semoga diri kita, hati kita selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita hidup yang manfaat. Semoga hidup kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita istighfar ya kali. Astagfirullah. Alhamdulillah. Majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doakan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.